Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama teman-teman semuanya. Kita masih dalam mata kuliah perpajakan. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang penghitungan PPh pasal 21 atau 26. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ketentuannya, subjek, objek, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang cara penghitungannya. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Sebelum kita masuk ke hitung-hitungannya, terlebih dahulu saya akan sedikit menjelaskan mengenai tarif pajak dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung pajak penghasilan. Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas penghasilan kena pajak dari yang pertama pegawai tetap, yang kedua penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan, yang ketiga, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan. Yang keempat, bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Nah, dalam video kali ini, kita akan berfokus kepada penghasilan kena pajak dari pegawai tetap. Yang perlu diperhatikan lagi ketika kita menghitung pajak penghasilan adalah unsur-unsur pengurang penghasilan bruto. Di sini ada 3. Yang pertama adalah biaya jabatan, yang kedua iuran pensiun, dan yang ketiga iuran jaminan hari tua. Selain itu, ketika kita menghitung pajak penghasilan, ada hal yang lain yang harus kita perhatikan, yaitu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. Di dalam proses penghitungan PPh 21, PTKP akan berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto wajib pajak. Dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK RI nomor 101 tahun 2016 yang membahas tentang penyesuaian PTKP, jumlah PTKP untuk wajib pajak orang pribadi dengan status tidak kawin dan tanpa tanggungan atau PTKP paling sedikit adalah sebesar 54 juta setahun atau sebesar 4.500.000 per bulan. Hal ini berarti apabila wajib pajak memiliki penghasilan lebih besar daripada 4.500.000 sebulan, maka wajib pajak harus membayar PPh 21 karena penghasilan tahunannya melebihi ambang batas atau PTKP. Bagi wajib pajak yang penghasilannya kurang dari nilai tersebut, PPh 21-nya bernilai nihil. Namun wajib pajak tetap wajib melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT PPh. Kewajiban ini berlaku sampai wajib pajak memperoleh status non-efektif atau NE dari Dirjen Pajak. Nah, di sini sudah saya buatkan tabel klasifikasi dari PTKP. Yang pertama ini adalah PTKP untuk pria atau wanita lajang. Jadi untuk wanita atau pria lajang membayar penghasilan tidak kena pajak, ini sebesar 54 juta. Lalu jika dia mempunyai satu tanggungan, setiap satu tanggungan dia akan ditambahkan sebesar 4.500.000. Jadi misalkan dia punya satu tanggungan, berarti dia menjadi 58.500.000. Begitu seterusnya. Nomor 2 ini PTKP untuk pria yang kawin. Jadi jika seorang pria sudah kawin, maka PTKP-nya adalah
58.500.000. Misalnya ketika pria yang sudah kawin itu mempunyai 1 anak, seperti itu ya misalnya, berarti dia kategorinya adalah K-1, maka PTKP-nya sebesar 63 juta. Nah, yang selanjutnya di sini ada PTKP suami istri yang digabung. Maksudnya ketika di sini istrinya mempunyai penghasilan sendiri. Jadi di sini ada K-I-0 sebesar 112.500. Ini yang dibayarkan untuk PTKP suami istri yang istrinya memperoleh penghasilan sendiri. Ini didapatkan dari penjumlahan PTKP pria atau wanita lajang, seperti itu ya. Jadi ada 2 orang yang memiliki penghasilan, kurang lebih seperti itu. Nah, namun jika suami istri ini mempunyai 1 tanggungan di rumahnya, berarti dia K-I-1, maka PTKP suami istri ini menjadi 117 juta. Ya, seperti itu ya. Selain itu, juga tarif dari pajak penghasilannya perlu diperhatikan. Tarif pasal 17 ayat 1 huruf A yang mengatur tentang tarif PPh wajib pajak orang pribadi. Di sini sudah saya buatkan tabelnya. Jadi di sini ada beberapa kriteria dari penghasilan kena pajak. Jika penghasilan kena pajaknya 0 sampai 50 juta dan dia memiliki NPWP, maka dikenakan pajak sebesar 5%. Jika dia tidak memiliki NPWP, maka dikenakan pajak 6%. Bagi penghasilan kena pajak yang lebih besar dari 50 juta sampai dengan 250 juta, besaran pajaknya adalah 15%. Untuk yang memiliki NPWP, dan yang tidak memiliki NPWP besarannya adalah 18%. Begitu seterusnya. Kita masuk ke contoh. Di sini saya contohkan suatu kasus penghitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap. Dalam kasus ini gajinya bulanan. Jadi bunyi soalnya adalah Anis bekerja pada perusahaan PT Aksara Sakti pada tahun 2018. Dengan gaji per bulan 5.500.000 dan ia membayar iuran pensiun sebesar 150.000. Anis sudah menikah namun belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Anis dari tempat dia bekerja hanya dari gaji saja. Penghitungan PPh pasal 21 bulan Januari Anis adalah sebagai berikut. Kita akan tampilkan jawabannya di slide yang berikutnya. Ini adalah penghitungan dari soal di slide yang sebelumnya. Ya, sebelumnya kita tulis terlebih dahulu gaji per bulan dari Anis tadi. Gaji per bulan dari Anis tadi sebesar 5.500.000. Nah, di sini ada pengurangnya. Pengurangnya yang pertama ada biaya jabatan yang biasanya 5% dari gaji per bulan. Jadi 5% dari 5.500.000, yaitu didapatkan 275.000. Kemudian tadi Anis juga membayar iuran pensiun. Besarannya adalah 150.000. Kita tambahkan berarti sebesar 425.000. Baru kita kurangi gaji per bulan Anis dengan pengurangnya. 5.500.000 dikurangi dengan 425.000 sama dengan 5.075.000. Jadi ini penghasilan neto per bulan Anis adalah 5.075.000.
Nah, selanjutnya untuk penghasilan neto setahun kita kalikan 12. Penghasilan neto per bulan tadi kita kalikan 12. 12 ini 12 bulan. Ya, mendapatkan hasil sama dengan 60.900.000. Selanjutnya, karena Anis tadi berstatus sudah kawin tapi belum memiliki tanggungan anak, maka dia termasuk kategori PTKP K-1, yang dimana untuk wajib pajak sendiri PTKP-nya sebesar 54 juta, kemudian untuk tambahan wajib pajak kawinnya sebesar 4.500.000. Jadi jika ditambah besarannya adalah 58.500.000. Baru kita kurangi penghasilan neto setahun 60.900.000 dikurangi dengan PTKP yang besarannya adalah 58.500.000 sama dengan 2.400.000. Ini adalah penghasilan kena pajak setahun yang penghasilan kena pajak setahun si Anis tadi. Kalau kita ingin menghitung PPh pasal 21 terutangnya, kita lihat penghasilan kena pajaknya sebesar 2.400.000, berarti dia dikenakan pajak sebesar 5%. 5% ini kita kalikan penghasilan kena pajaknya, yaitu 2.400.000 sama dengan 120.000. Kalau kita ingin mengetahui PPh pasal 21 per bulannya, maka 120.000 ini kita bagi dengan 12. 12 ini 12 bulan. Maka diperoleh PPh pasal 21 per bulannya sama dengan 10.000. Jadi 10.000 ini adalah PPh pasal 21 per bulan yang harus dibayarkan oleh Anis atas penghasilannya lewat perusahaannya. Namun si Anis ya, si Pak Anis ini berhak menerima tanda pembayaran pajaknya. Kalau tidak dapat bagaimana? Ya sebaiknya diminta gitu. Dia berhak mendapatkan tanda hasil pembayaran pajak dari gajinya tersebut. Selanjutnya silahkan teman-teman mencoba untuk mengerjakan soal kuis sesuai dengan soal yang sudah saya buat di slide ini. Nanti silahkan dikirim di classwork yang sudah saya buat di masing-masing kelas Google Classroom dan dikumpulkan dalam bentuk PDF. Baik, demikian teman-teman video kali ini, semoga dapat menambah wawasan teman-teman. Thanks for watching, thanks for learning. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.